Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok 5 tugas kepasifikan. Di sini kami membawakan sebuah karya budaya, yaitu kain Pinawetengan, yang dimana kain Pinawetengan ini atau tugas ini kami telah survei langsung ke tempatnya yang terletak di sebuah Museum Padior. Dan kami sudah menanyakan beberapa tour guide untuk dapat kami wawancara terkait kain ini. Jadi untuk kain ini sendiri memiliki sejarah tentunya, yang dimana nama Pinawetengan itu berasal dari Watu Pinawetengan atau Batu Pinawetengan dalam bahasa Indonesia, yaitu sebuah situs megalitikum yang terletak di Desa Pinawetengan, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa. Situs ini diyakini sebagai tempat pembagian wilayah dan tugas adat oleh para leluhur suku Minahasa. Kain Pinawetengan terinspirasi dari ukiran-ukiran di batu, Watu Pinawetengan, dan mulai dikembangkan sebagai kain tenun tradisional Minahasa. Nah, kain ini sendiri memiliki fungsi dan makna budaya yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu ada fungsi. Awalnya kain ini digunakan dalam upacara adat dan acara keagamaan tradisional sebagai simbol kehormatan, identitas suku, dan spiritualitas. Kini, kain ini juga digunakan untuk busana adat, souvenir, hingga produk fashion modern. Makna dari kain ini sendiri yaitu bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga mengandung nilai-nilai persatuan antar kelompok Minahasa, warisan leluhur yang harus dijaga, simbol komunikasi spiritual antara manusia dan alam, dan identitas etnik yang kuat bagi masyarakat Minahasa. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam makna, motif, dan warna. Kain ini sendiri memiliki banyak motif dan memiliki banyak warna, jadi terdapat makna-makna yang dalam pada motif dan warna dari kain ini. Jadi makna motif dari kain ini ada beberapa motif utama yang biasa ditemukan dalam kain Pinawetengan. Antara lain itu yang pertama, manusia berbaris, itu melambangkan persatuan masyarakat Minahasa. Kemudian yang berikut ada bentuk rumah adat. Rumah adat ini melambangkan simbol kehidupan komunal. Dan yang terakhir ada simbol spiral, melambangkan perjalanan hidup dan koneksi spiritual. Nah, itu untuk makna motif. Makna warnanya sendiri terdapat ada beberapa makna warna. Yang pertama itu ada warna merah yang melambangkan keberanian dan semangat juang. Kemudian ada warna hitam. Makna hitam itu melambangkan misteri dan kekuatan spiritual. Kemudian ada warna putih yang melambangkan kemurnian dan kebenaran. Dan yang terakhir ada warna coklat dan warna tanah. Itu melambangkan keterikatan dengan bumi dan leluhur. Nah, selanjutnya modernisasi dan pelestarian kain Pinawetengan. Yang pertama, ada peran perajin lokal. Perajin kain di Minahasa, terutama perempuan, mereka terus melestarikan teknik tenun ikat tradisional yang digunakan untuk membuat kain Pinawetengan. Mereka memegang peran penting dalam melestarikan teknik tenun ikat tradisional yang menjadi ciri khas kain Pinawetengan. Nah, keahlian ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas budaya. Yang kedua, ada kolaborasi dengan desainer. Desainer lokal dan nasional kini banyak mengangkat kain ini dalam busana kontemporer, baik formal maupun casual. Kolaborasi ini sangat membantu dalam memperkenalkan kekayaan budaya Minahasa ke pasar yang lebih luas. Yang ketiga, ada pameran dan festival. Nah, pemerintah Sulawesi Utara serta komunitas budaya aktif mempromosikan kain ini lewat yang pertama, Festival Budaya Minahasa. Kedua, ada pameran wastra nasional. Ketiga, ada program pendidikan budaya di sekolah-sekolah. Nah, kegiatan-kegiatan ini menjadi sarana edukasi sekaligus promosi
agar generasi muda tetap mengenal, mencintai, dan melestarikan kain pinawetengan. Selanjutnya, nilai filosofis dan pendidikan kain pinawetengan. Kain ini tidak hanya syarat makna estetika dan keindahan visualnya saja, tetapi juga pendidikan karakter dan sejarah. Melalui simbol dan makna di dalamnya mengajarkan generasi muda tentang nilai gotong royong atau yang kita sebut mapalus sebagai bentuk kerjasama dan solidaritas sosial masyarakat Minahasa. Juga pentingnya menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi saat ini, serta sejarah perjuangan dan persatuan leluhur yang tentunya menjadi dasar jati diri masyarakat Minahasa. Kain ini tentunya menjadi sarana pendidikan budaya yang hidup, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, serta turut membentuk karakter yang kuat dan berakar pada nilai-nilai lokal kebudayaan Minahasa. Oke, selanjutnya kita masuk pada cara pembuatan kain tenun pinawetengan. Ada 3 proses dalam pembuatan kain pinawetengan ini, di mana yang pertama adalah proses benang dasar. Proses benang dasar ini terdiri dari beberapa langkah, di mana yang pertama pewarnaan benang, kemudian pemintalan benang, kemudian penghanian benang, dan selanjutnya yang terakhir penyetingan benang pada ATBM atau alat tenun bukan mesin. Kemudian proses yang kedua adalah proses benang motif, di mana langkah-langkahnya yang pertama adalah pengklosan benang, kemudian pembidangan benang, selanjutnya pembuatan motif pada benang, berikutnya pewarnaan benang motif, selanjutnya penginciran benang, dan yang terakhir pemaletan benang motif. Dan setelah kedua proses tadi, kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses akhir penenunan, di mana yang pertama penenunan benang pada ATBM, dan yang terakhir akan menghasilkan hasil kain tenun pinawetengan. Nah, proses pembuatan ini cukup memakan banyak waktu, di mana proses pembuatan benang yang memakan waktu sekitar 1 bulan dan akan menghasilkan setidaknya 12 meter benang. Dan setelah itu akan masuk ke proses penenunan kain yang akan menghasilkan 1 meter kain per harinya. Selanjutnya kita akan membahas prestasi kain pinawetengan. Nah, kain pinawetengan telah mengukir sejarah tidak hanya secara budaya tetapi juga dalam pencapaian dunia. Pada 7 Juli 2010, kain tenun bermotif pinawetengan sepanjang 101 meter tanpa sambungan resmi diakui oleh Guinness World Record sebagai kain tenun terpanjang di dunia. Pengukuran ini dilakukan langsung di Desa Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, tempat asal kain ini yang kaya akan tradisi. Tak hanya di tingkat internasional, prestasi ini juga tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai kain tenun terpanjang di Indonesia. Namun, keistimewaan kain ini tidak berhenti pada prestasi. Dalam bidang ekonomi, kain pinawetengan memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi lokal dan nasional. Melalui pemberdayaan perajin lokal, khususnya perempuan, kain ini menjadi sumber penghasilan sekaligus pelestarian budaya. Daya tarik estetikanya juga mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan menarik perhatian wisatawan, kolektor, hingga desainer dalam dan luar negeri. Kain ini juga mendorong pertumbuhan UMKM baik dalam bentuk industri rumah tangga, fashion, hingga produk turunan seperti souvenir dan aksesori. Bahkan karena keunikannya, kain pinawetengan mulai dilirik di pasar ekspor sebagai produk budaya yang bernilai tinggi. Harga jualnya pun beragam, mulai dari 125.000 hingga 400.000 per meter, 1 juta rupiah per meter, bahkan ada yang mencapai 3,5 juta per meter tergantung kualitas dan motif. Dengan strategi
promosi yang tepat, dan dukungan kebijakan dari pemerintah, kain Pinawetengan sangat berpotensi menjadi ikon ekonomi kreatif Sulawesi Utara yang membanggakan Indonesia di mata dunia. Kain Pinawetengan bukan sekedar kain, ia adalah simbol jati diri, kebanggaan, dan kekuatan budaya Minahasa. Di balik setiap helai tenunannya, tersimpan kisah leluhur, nilai persatuan, dan semangat gotong royong. Kini, kain ini tidak hanya menghidupkan kembali tradisi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal, memberdayakan pengrajin, membuka lapangan kerja, dan menembus pasar global. Melalui kolaborasi, kreativitas, dan rasa cinta terhadap budaya sendiri, kain Pinawetengan membuktikan bahwa warisan leluhur bisa menjadi kekuatan masa depan. Mari kita jaga, kembangkan, dan banggakan bersama. Terima kasih.